Halo, senang sekali Anda bergabung lagi bersama kami. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget ya. Pertanyaan dasarnya gini, bagaimana Anda organisme yang begitu kompleks bisa terbentuk cuma dari satu sel telur yang dibuai? Itu kan luar biasa. Bagaimana proses perakitan mandiri ini bisa terjadi? Iya, ini pertanyaan inti biologi perkembangan kan. Gimana caranya dari satu titik awal yang hampir nggak kelihatan, bisa muncul struktur serumit tubuh kita. Dengan triliunan sel yang terorganisir gitu. Ini misteri yang udah coba dipecahkan ratusan tahun loh. Nah, sumber kita buat mengurai misteri ini adalah bab 12 dari buku Genom. Bab ini fokus ke konsep perakitan mandiri, gimana instruksi di DNA kita, genom kita itu kayak jadi sutradara gitu ya yang memandu pembentukan embrio. Misi kita kali ini, bongkar logika di balik cetak biru genetik ini. Kita lihat gimana pemahaman modern yang penuh kejutan ternyata, menggantikan ide-ide lama, ide yang mungkin kedengeran aneh sekarang. Oh, ide lama kayak preformasi itu ya? Iya, betul. Dulu kan orang bayangin di dalam sperma atau sel telur itu udah ada manusia mini, gitu, homunculus namanya. Tinggal tumbuh gede aja. Ya tapi kan itu cuma geser masalahnya ya kan, nggak menjawab. Nggak menjawab sama sekali. Dari mana datangnya homunculus itu? Nah itu dia, gimana dia terbentuk? Persis. Oke, titik terang mulai muncul waktu ilmuwan mulai melihat organisme itu bukan miniatur, tapi struktur yang dibangun. Bertahap. Mari kita mulai dari sana. Gimana para ilmuwan mulai bongkar kode perakitan ini? Siapa yang kasih petunjuk awal? Petunjuk awal datang dari pengamatan yang teliti banget sih terhadap pola pada organisme. Ada ilmuwan namanya William Bateson. Awal abad 20, dia ngenalin konsep homeosis. Dia amati ada mutasi aneh gitu, satu bagian tubuh kok kayak berubah jadi bagian tubuh lain. Misalnya antena serangga jadi kaki. Oh, oke. Jadi kayak salah pasang begitu gitu ya? Ya, semacam itu. Ini kasih ide kalau tubuh itu mungkin terdiri dari modul-modul atau segmen-segmen yang identitasnya bisa diubah. Tapi ini masih deskriptif aja kan? Lompatan besarnya ya baru datang dari genetika modern. Dan, ironisnya, dari makhluk yang sering kita anggap sepele. Saya pedak. Pasti lalat buah ini, Drosophila melanogaster. Kenapa dia penting banget? Tepat sekali. Lalat buah ini jadi pilihan ideal karena ya alasan praktis. Siklus hidupnya pendek banget, cuma 2 mingguan. Anaknya banyak, terus murah dan gampang dipelihara di lab. Yang paling penting, genomnya lebih simpel dari manusia. Tapi prinsip dasarnya ternyata banyak yang sama. Nah, di akhir 1970-an, ada 2 ilmuwan Jerman, Jenny Nusslein-Volhard sama Eric Wischaus. Mereka mulai proyek ambisius yang monumental. Proyeknya apa tuh? Kok kedengerannya berat banget? Memang luar biasa berat. Mereka secara sistematis ngasih bahan kimia mutagenik ke lalat jantan. Biar gen-gennya rusak, acak gitu. Terus lalat jantan ini dikawinin. Nah, mereka dengan sabar periksa puluhan ribu larva keturunannya. Satu persatu di bawah mikroskop. Bayangin? Puluhan ribu? Wow! Iya, mereka cari larva yang mati atau punya cacat perkembangan aneh. Harapannya ya nemu gen-gen kunci yang ngatur pembentukan tubuh lalat. Jadi mereka sengaja merusak lalat buat paham gimana lalat yang benar dibuat. Agak aneh ya, tapi brilian juga caranya. Betul. Kontraintuitif tapi brilian. Terus, apa yang mereka temukan dari lautan mutan itu? Mereka nemu harta karun, gen-gen pengatur perkembangan. Mutan-mutan yang mereka identifikasi itu nunjukin macam-macam cacat spesifik. Ada yang kehilangan segmen tubuh tertentu, ada yang segmennya nyatu, ada yang bagian depannya ketukar sama belakang. Dan yang paling seru ya, mutan homeotik yang disebut Bateson tadi. Lalat punya kaki tumbuh di kepala gantiin antena. Atau sayap tambahan tumbuh di segmen yang salah. Ini bukan cuma kumpulan cacat acak, ada polanya. Tepat sekali. Dengan analisis ribuan mutan ini, Nusslein-Volhard dan Wischaus, mereka akhirnya dapat Nobel buat kerja keras ini. Berhasil identifikasi serangkaian gen. Gen-gen ini kerja dalam hierarki yang teratur. Kayak komando militer gitu. Bagi-bagi tugas. Oke, hierarki gimana tuh? Pertama, ada gen celah atau gap genes. Ini aktif paling awal. Nentuin wilayah gede di embrio. Kayak kepala, dada, perut gitu. Oke, jadi kayak bagi peta besar jadi provinsi-provinsi gitu ya. Terus? Terus, di dalam tiap provinsi itu, aktiflah gen aturan pasangan atau pair rule genes.
Gen ini bagi lagi wilayah gede tadi jadi unit lebih kecil. Biasanya 2 segmen sekaligus. Bikin pola belang-belang genetik gitu di embrio. Oh, jadi provinsinya dibagi lagi jadi katakanlah kabupaten. Tapi selang-seling gitu aturannya. Bisa dibilang gitu ya. Terakhir, ada gen polaritas segmen polarity genes. Ini kerja di dalam tiap segmen kecil itu. Nentuin mana depan, anterior, mana belakang, posterior. Ngasih orientasi ke unit terkecil itu. Jadi kayak sistem koordinat yang makin detail ya. Dari wilayah gede, ke segmen, terus ke orientasi di dalam segmen. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal gimana sel tahu harus jadi apa kan? Betul banget. Ini nunjukin ada program genetik terpusat yang jalan otomatis. Dulu kan banyak yang ngira sel nentuin nasibnya ya dari sinyal tetangga aja. Ternyata, ada instruksi global. Rencana induk yang dieksekusi bertahap. Ini inti gagasan perakitan mandiri itu. Instruksinya ada di gen, prosesnya jalan ngikutin logika internal itu. Dan puncak hierarkinya yang nentuin identitas utama tiap segmen, itu si gen-gen homeotik tadi. Ya, gen homeotik ini yang kasih label ke tiap segmen. Nentuin segmen itu bakal jadi bagian kepala, dada, atau perut. Dan bagian spesifik mana di wilayah itu. Nah, waktu gen-gen ini diidentifikasi dan lokasinya di kromosom ketemu, ada kejutan gede lagi. Di lalat buah, ada 8 gen homeotik utama yang letaknya deketan. Dalam satu kelompok atau klaster di kromosom ketiga. Kelompok gen ini yang dikenal sebagai gen Hox. Sekelompok gen kerja bareng? Ya. Apa yang spesial dari susunannya? Nah, ini bagian yang elegan banget. Ternyata, urutan fisik ke-8 gen Hox ini di DNA kromosom itu, sama persis dengan urutan bagian tugu lalat yang mereka kontrol. Dari depan ke belakang. Tunggu. Gimana maksudnya? Jadi gen pertama di klaster itu paling kiri, kalau kita bayangin DNA, ngontrol identitas bagian paling depan, kayak mulut. Gen kedua ngontrol bagian di belakangnya, dan seterusnya sampai gen ke-8, paling kanan, ngontrol bagian paling belakang, ekor. Fenomena ini disebut koliniaritas. Serius? Jadi peta tubuh lalat itu secara harfiah ada di urutan gen di DNA-nya. Itu kayak cetak biru rumah yang urutan halamannya sesuai urutan bangun ruang dari depan ke belakang gitu. Analogi yang bagus banget. Ini penemuan yang luar biasa, karena nunjukin ada logika spasial yang tertanam langsung di genom. Seolah-olah alam nemu cara efisien banget buat ngatur instruksi bangun tubuh. Gila, ini udah cukup bikin kaget buat lalat buah aja. Tapi, apa ini cuma trik evolusi khusus buat serangga aja, atau ada yang lebih dalam lagi? Nah, itu pertanyaan yang langsung muncul di kepala para ilmuwan. Mereka mulai berburu gen serupa di hewan lain, terutama hewan yang kelihatannya beda banget sama lalat, kayak tikus. Dan apa yang mereka temukan, itu benar-benar mengguncang fondasi biologi perkembangan. Jangan bilang, mereka nemu hal yang sama di tikus. Bukan cuma nemu gen yang mirip secara sekuens DNA yang terus disebut gen Hox juga, tapi mereka nemu gen Hox di tikus ini juga tersusun dalam klaster-klaster di kromosom. Dan yang lebih gilanya lagi, urutan gen Hox di klaster tikus ini sama persis sama urutan di lalat buah. Dan urutan ini juga berkorelasi sama urutan bagian tubuh tikus yang mereka kontrol, dari kepala ke ekor. Ini agak susah dipercaya loh. Lalat sama tikus kan nenek moyang bersamanya udah ratusan juta tahun lalu, tapi mereka masih pakai sistem peta genetik yang sama persis buat bangun tubuh. Persis. Dan tentu aja penemuan ini langsung diperluas ke hewan lain. Termasuk ya Anda. Kita manusia juga punya gen Hox. Kita punya 4 klaster gen Hox, tersebar di 4 kromosom beda. Salah satunya, klaster C, ada di kromosom 12 yang disebut di outline tadi. Tapi di dalam tiap klaster, urutan gennya kejaga. Dan fungsinya dalam nentuin identitas regional di sumbu tubuh embrio juga mirip banget sama lalat dan tikus. Jadi ungkapan kalau kita ini sebenarnya lalat yang dimuliakan gitu, glorified flies, meskipun kedengeran bercanda, Haha, ya. itu ternyata ada dasar ilmiahnya yang kuat ya di tingkat cetak biru genetik ini. Secara prinsip, iya. Mungkin agak provokatif ya ngomongnya gitu. Tapi inti pesannya benar. Perangkat genetik dasar buat bangun pola tubuh depan belakang itu ternyata kuno banget. Dan dipertahankan terkonservasi secara luar biasa sepanjang evolusi hewan.
Alam kayaknya nemu solusi bagus banget dengan gen hoax ini. Dan terus dipakai ulang kali, dengan sedikit modifikasi aja. Dan kesamaan ini cuma berlaku buat gen hoax aja. Atau ada yang lain juga? Oh enggak, justru ini yang bikin makin kuat. Gen-gen kunci lain buat perkembangan juga nunjukin tingkat konservasi yang mirip. Contoh klasik nih, gen buat bikin mata. Di lalat, gen utamanya eyeless. Di tikus dan manusia, padanannya PAX6. Dua gen ini mirip banget. Mirip gimana? Sekuens DNA-nya mirip. Fungsinya sebagai saklar utama buat bikin mata juga sama. Yang lebih gila lagi, ada eksperimen nunjukin kalau Anda ambil gen PAX6 tikus, terus diekspresikan di bagian tubuh lalat yang nggak seharusnya jadi mata, misalnya di kaki, Jangan bilang. gen tikus itu bisa nyuruh sel lalat buat bikin struktur mata lalat di kaki itu. Itu benar-benar gila. Gen mata mamalia bisa nyuruh sel lalat bikin mata lalat di tempat yang salah. Berarti gen itu kayak tombol buat mata gitu ya. Dan instruksi detailnya udah ada di sistem lalatnya. Tepat. Gen PAX6 atau eyeless itu kayak master switch, saklar utama. Sama juga, gen-gen yang penting buat bikin otak depan di vertebrata, kayak OTX dan MX, punya padanan fungsional yang jelas di lalat, yang juga terlibat bikin otak lalat. Semua bukti ini nunjuk ke satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Sebagian besar hewan di bumi sekarang, dari serangga sampai manusia, itu variasi dari satu tema rancangan tubuh dasar yang sama. Wow. Cetak biru ini kemungkinan besar udah ada di nenek moyang bersama kita di zaman Kambrium, lebih dari 500 juta tahun lalu. Nenek moyang bersama kita tuh kayak apa ya kira-kira? Ya, ilmuwan bayanginnya sih makhluk yang relatif simpel ya. Mungkin simetris bilateral, punya kiri kanan, punya depan belakang. Mungkin kayak cacing pipih atau cacing gilik gitu. Ada yang julukin secara informal roundish flatworm, RFW, cacing pipih agak bulat gitu. Tentu ini hipotesis aja, tapi intinya perangkat genetik hoax dan gen perkembangan kunci lain itu kemungkinan besar udah ada di leluhur purba ini. Dan kita semua warisin itu. Jadi perangkat kuno itu yang ngerakit tubuh Anda waktu berkembang di rahim. Persis. Luar biasa, ini benar-benar kasih perspektif baru soal hubungan kita sama makhluk hidup lain ya. Coba kita lihat lebih dekat cara kerja salah satu gen hoax ini di kita. Misalnya gen hoax C4 di kromosom 12 manusia yang tadi disebut. Apa perannya? Oke, mari kita kaitkan ke gambaran lebih besar ya. Gen hoax C4 manusia ini setara sama gen deformed atau DFD di lalat, yang bantu bentuk bagian mulut lalat. Nah, di tikus dan manusia, gen hoax C4 dan saudara-saudaranya dari klaster lain, kan kita punya 4 set ya, hoax 4, hoax B4, hoax D4. Itu aktif di wilayah leher embrio. Mereka penting banget buat nentuin identitas tulang belakang leher atau vertebra cervix. Jadi gen ini yang bilang ke sel-sel di situ, oke, kalian jadi tulang leher nomor sekian. Gimana kita tahu perannya sepenting itu? Kalau ada masalah sama gen ini gimana? Kita tahu dari eksperimen knockout di tikus. Ilmuwan nonaktifin gen tertentu. Kalau salah satu aja dari 4 gen hoax kelompok 4 ini, misalnya hoax A4, diilangin, tikusnya lahir cacat. Tulang leher pertamanya atlas, sebagian berubah mirip tulang sebelumnya. Oksipital, dasar tengkorak. Oh, jadi identitasnya geser ke depan gitu ya? Betul. Kalau 2 gen hoax 4 diilangin, cacatnya lebih parah. Lebih banyak tulang leher yang identitasnya geser ke arah depan anterior. Kalau 3 gen hoax 4 diilangin, wah, hampir seluruh tulang leher kena pengaruh. Wow, jadi ada efek dosis atau kumulatif yang jelas ya. Makin banyak instruksi hoax 4 yang hilang, makin parah pergeseran identitas tulang lehernya ke arah depan. Tepat sekali. Ini dukung model bahwa gen-gen hoax itu dinyalain berurutan sepanjang sumbu tubuh, dari kepala ke ekor. Setiap set gen hoax baru yang aktif bakal nimpa instruksi sebelumnya dan kasih identitas yang lebih posterior, lebih ke belakang, ke segmen itu. Dengan punya 4 set cluster hoax dibanding lalat yang cuma 1, vertebrata kayak kita punya potensi kontrol yang jauh lebih halus. Bisa bikin struktur regional yang lebih kompleks. Kita bisa ngukir perbedaan detail antar segmen tubuh kita. Tentu aja, gambaran ini kan gak cuma soal hoax ya. Tadi sempat disinggung ada pemain lain. Pasti lebih rumit dari sekedar hoax aja kan? Oh jelas, rumit banget. Hoax itu pemain kunci buat identitas regional. Tapi mereka kerja dalam jaringan yang kompleks banget, bareng banyak keluarga gen lain.
Ada gen kayak hedgehog namanya, dari mutan lalat yang kelihatan berduri kayak landak, itu penting buat sinyal antar sel, pembentukan pola di banyak jaringan, termasuk tangan dan kaki. Ada keluarga gen PEX, kayak PEX6 buat mata tadi, yang juga jadi saklar utama buat organ tertentu. Terus ada gen-gen nama unik dari lalat kayak Fushitarazu, bahasa Jepang artinya nggak cukup segmen, atau Gurken, bahasa Jerman buat timun. Masing-masing punya peran spesifik. Peran dalam apa tuh? Macam-macam. Nentuin pola awal, polaritas sel, atas bawah, depan belakang, atau nasib sel itu sendiri mau jadi apa nantinya. Jadi ini kayak orkestra gede dengan banyak instrumen ya, bukan cuma satu. Analogi orkestra itu pas banget. Tiap gen atau keluarga gen mainin perangnya di waktu dan tempat yang tepat. Perkembangan itu mulai dari asimetri awal di sel telur. Terus satu set gen nyalain set berikutnya. Kayak kaskade gitu, terkoordinasi. Mereka saling kasih sinyal, aktifin atau neken satu sama lain. Bikin pola ekspresi gen yang dinamis. Akhirnya ya jadi sel, jaringan, organ yang teratur. Ini proses perakitan mandiri yang didorong logika kimiawi dan interaksi molekuler di genom. Konsep perakitan mandiri ini emang kuat banget ya. Instruksi internal di DNA udah cukup buat mulai dan ngarahin seluruh proses bangun organisme kompleks. Nggak perlu cetak biru eksternal atau tukang dari luar. Prinsipnya mungkin sederhana, tapi pelaksananya pasti rumit banget. Detailnya rumit banget ya. Interaksi antar gen, kapan dan seberapa kuat gen diekspresikan, peran lingkungan seluler, wah itu nambah lapisan kompleksitas. Tapi prinsip dasarnya, informasi mengkode interaksi yang hasilin struktur relatif lugas sih. Ini malah munculin pertanyaan menarik di luar biologi. Pertanyaan apa tuh? Mungkinkah prinsip perakitan mandiri ini suatu hari bisa kita tiru? Misalnya, insinyur bisa nggak ngerancang material atau mesin yang bisa ngerakit dirinya sendiri dari komponen dasar, cuma modal instruksi awal, kayak embrio gitu. Wah, itu menjadi Ini area riset yang aktif dan menjanjikan loh. pemikiran yang menarik buat masa depan ya. Oke, jadi mari kita rangkum sebentar. Apa inti utama yang bisa kita petik dari penjelajahan kita ke dunia perakitan embrio ini? Intinya sih, perkembangan organisme kompleks itu bukan sulap, bukan juga pembesaran miniatur. Tapi ini pelaksanaan program genetik yang canggih dan elegan banget. Gen-gen kunci kayak Hox itu bertindak sebagai sistem koordinat utama, kasih identitas ke wilayah tubuh. Dan yang paling bikin takjub, itu betapa kuno dan universalnya sistem ini. Warisan dari leluhur hewan purba yang masih kerja di dalam diri Anda sekarang. Iya, kesamaan mendasar antara kita sama lalat buah di level cetak biru genetik ini benar-benar buka mata sih. Nunjukin betapa dalamnya akar evolusi kita bersama dan gimana alam cenderung pakai ulang solusi yang udah berhasil. Sistem kontrol genetik buat perakitan mandiri ini contoh keindahan dan efisiensi solusi alam ya, buat tantangan nyiptain organisme fungsional dan kompleks dari awal yang sederhana. Nah, sebagai penutup nih, coba kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau perangkat genetik dasar kita, gen Hox, PAX, hedgehog, dan lain-lain itu mirip banget sama punya lalat atau cacing. Terus dari mana datangnya kompleksitas unik kita sebagai manusia? Otak kita yang gede, kemampuan bahasa, kesadaran diri, kalau bukan dari gen pembangun tubuh yang benar-benar baru dan beda, terus apa yang bikin kita manusia? Wah, itu pertanyaan jutaan dolar dalam biologi evolusi dan perkembangan. Mungkin ya, jawabannya nggak terletak di inventaris gen yang sama sekali baru, tapi lebih ke bagaimana gen-gen kuno yang sama itu diatur dan dipakai. Mungkin ini soal perubahan di saklar pengatur gennya, regulatory switches. Oh, jadi cara gen itu dinyalain atau dimatiin gitu? Iya, atau waktu dan tingkat ekspresinya, atau interaksi baru antar produk gen. Mungkin kompleksitas kita muncul dari lapisan-lapisan regulasi baru yang ditumpuk di atas cetak biru dasar yang sama itu. Jadi orkestrasi genetiknya lebih rumit, yang akhirnya hasilin fenotip unik kita. Jadi bukan cuma bahan dasarnya yang sama, tapi resepnya yang diubah dan dimainin ya. Menarik banget buat terus digali. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.